saya ke Polda Metro Jaya untuk memastikan pemeriksaan terhadap saudari HS dan saudara IW, yang mana sebagaimana SP2HP terakhir yang saya terima pada Jumat lalu menyatakan bahwa telah dikirimkan undangan kedua kepada saudari HS dan saudara IW, yang sepatutnya jadwalnya adalah hari ini pukul 10 dan pukul 1. Tapi sejauh ini saya juga mengecek ke Direktorat Krimum, yang bersangkutan tidak hadir. Nah, tidak diketahui apa alasan ketidakhadirannya. Ya, saya masih juga menunggu apakah kedua orang ini mau kooperatif atau tidak. Tapi tadi teman-teman media pernah nanyakan kepada saya, apakah benar kedua orang tersebut akan pergi ke Arab Saudi untuk mengadakan ibadah umroh. Ya, saya belum tahu juga. Yang jelas saya menilai ini sebagai bentuk ketidakkooperatifan, karena yang bersangkutan telah juga mengajukan penundaan waktu itu tanggal 24, juga ternyata tidak hadir, sehingga muncul undangan kedua yang dilayangkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Bang, ini berarti 2 kali mangkir ya, Bang? 2 kali mangkir. Nah, nanti apakah selanjutnya kepolisian akan menentukan langkah-langkah seperti apa, apakah jemput bola untuk mendatangi atau seperti apa, ya kita akan lihat lah, ya kan. Ya, kami berharap permasalahan ini cepat selesai, cepat tuntas. Artinya kalau memang tidak kooperatif atau tidak bisa dilakukan upaya-upaya yang sifatnya upaya paksa, kami berharap bisa ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Karena ini sudah banyak manuver-manuver yang telah dilakukan oleh kedua pasangan ini. Salah satunya adalah salah satu saksi yang telah memberikan keterangan dilaporkan di Polda Jabar. Ini adalah bentuk manuver obstruction of justice, ya, penghalangan penyidikan. Ketika saksi itu telah memberikan keterangannya, malah dilaporkan di Polda Jabar. Kita akan lihat seperti apa ini proses penyelidikannya. Ya, mudah-mudahan aja kepolisian bisa memberikan penyidikan yang transparan, sehingga proses penyelidikan ini bisa terungkap lebih jelas. Bang, tapi emang update tadi dari sosmednya dia lagi di Arab Saudi. Iya, tadi saya dikirimkan itu katanya sedang mau umroh sampai awal tahun. Kalian bisa lihat di sosmednya aja sendiri, ya kan? Jadi bilang menghindar nggak sih, Pak? Iya, pastilah menghindar. Artinya begini, kenapa saya bilang menghindar? Ada alasannya saya bilang menghindar. Panggilan pertama dilayangkan, yang bersangkutan mengirim surat untuk menunda tanggal 24. Ditunggu tanggal 24 oleh penyidik, tidak hadir. Artinya kan itu bentuk tidak kooperatif. Sekarang dikirimkan panggilan kedua untuk hari ini tanggal 1 Desember. Tapi tidak ada kabar. Nah, ini kan bentuk penghindaran. Tapi ada salah satu kuasanya di Jabar tanggal 5 November telah melaporkan salah satu saksi. Dia bisa melaporkan di Polda Jabar, tapi ketika di Polda Metro Jaya tidak mau menghadiri pemeriksaan. Ini kan bentuk bentuk ketidakkooperatifan gitu loh. Yang dilaporkan karyawannya kan? Ya, karyawan yang dilaporkan. Bang, ini kan dia udah 2 kali mangkir nih, Bang, ya. Berarti ada indikasi memang bersalah atau? Ya pasti loh. Kalau orang tidak bersalah kan pasti harusnya siap aja menghadapi. Ya kan? Siap datang, mengikuti proses pemeriksaan, jelaskan semuanya. Nanti kan yang nilai kan penyidik. Penyidik yang menilai apakah ini suatu peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana. Ya kan? Siapa berbuat apa. Itu kan keterangan harus diambil oleh kedua belah pihak. Jangan hanya mengambil keterangan sepihak saja. Tapi posting kanan kiri melaporkan yang mengenai Dr. Oki di Polda Jabar segala macam. Kita kalau laporan dia orang suruh kooperatif, suruh datang segala macam, tapi giliran dipanggil di Polda Metro Jaya tapi nggak mau datang. Nah, ini kan teman-teman bisa menilai sendirilah, masyarakat bisa menilai bagaimana kedua orang ini licinnya kan, seperti apa. Bang, ini abang udah konfirmasi ke Dr. Oki kalau di hari ini nggak hadir? Belum. Ini kan saya juga baru keluar dari Polda Metro, langsung dicegat sama teman-teman media. Ya saya juga masih menunggu juga. Ya nanti apakah mungkin sore datang atau seperti apa, kita nggak tahu juga ya. Yang jelas seharusnya pagi datang, ini jam 10, jam 9, tapi tidak hadir. Sampai jam 1:30 ini juga tidak ada kehadirannya. Dan tidak ada konfirmasi apakah akan hadir atau tidak akan hadir. Seharusnya kan ada konfirmasi.
Dokter Oki sendiri kapan dihadirkan? Dokter Oki sudah dilakukan pemeriksaan. Kami juga menunggu kalau misalnya perlu Dokter Oki memberikan keterangan tambahan, kita akan berikan keterangan tambahan. Tapi kan sejauh ini kan keterangan saksi-saksi sudah diperiksa lebih dari 10 orang. Nah, tapi ini kan mengarah kepada orang-orang yang diduga ini. Ya kan, orang-orang yang diduga sudah panggilan-panggilan kedua semua nih. Tapi menghindar-menghindar semua. Ayolah, kalau memang berbuat atau tidak berbuat, datang aja kasih keterangan. Nggak usah lari-lari lah. Gitu ya. Bang, apa tuh, Bang? Untuk menegaskan, Bang, untuk terlapornya di dalam laporan ini siapa sih, Bang? Dalam lidik, terlapornya dalam lidik. Kita tidak ketahui siapa terlapornya. Ini kan karangan bunga dikirim tengah malam jam 2 malam sampai jam 3. Mereka keliling ke 4 titik. Pertama dari Kemang kirim ke ke Pengadilan Negeri, habis itu ke rumah Pondok Indah, setelah itu ke klinik Pondok Indah. Jadi 4 tempat. Mereka malam-malam jalan, ada yang menggunakan motor, ada yang menggunakan mobil. Udahlah, mereka tahu juga semua cerita ini. Ya kan? Cuma kan mereka-mereka ini sekarang lagi kebingungan. Kok bisa terungkap? Nah, inilah berkat kerja keras Polda Metro Jaya akhirnya peristiwa ini terungkap. Seperti itu. Saya tidak menyasar siapapun. Saya tidak menyasar kepada ST, saya tidak menyasar kepada Riko, saya tidak menyasar kepada R, mantan karyawan, saya tidak menyasar kepada kedua pasangan itu. Tetapi hasil penyelidikan mengarah ke orang-orang itu. Nah, makanya kalau mereka terasa tidak bersalah, datang yuk ke Polda Metro, jelaskan. Oke? Bang. Jadi HS juga maksudnya juga kuat ya juga. Ya, itu kan berdasarkan keterangan saksi. Makanya HS dan IW dipanggil. Kalau tidak ada keterangan saksi yang menyatakan kedua orang ini tidak mungkin dipanggil. Kan orang-orang yang dipanggil ini karena memiliki keterkaitan. Gitu loh. Perannya apa, sebagai apa itu kan jelas. Bang, kalau boleh tahu tulisan di karangan bunga itu apa sih? Saya tidak bisa menyampaikan hal ini karena ini bahan objek penyelidikan. Jadi nanti kepolisian lah yang pantas menyampaikan ini. Berarti totalnya semua 4, Bang? Ada 4 lokasi dan 16 karangan bunga. Hampir 20 karangan bunga. Tapi terornya berulang atau tiap hari, Bang? Di hari yang sama. Di hari yang sama tanggal 28 Agustus dini hari. Sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. Itu di semua klinik Dokter Oki? Di Jakarta, Kemang, dan Pondok Indah. Tapi Ancaman hukuman berapa sih, Bang, kalau teror itu? Ya, ancaman hukuman saya belum bisa menyampaikan. Karena ini kan ada fitnah, ada pencemaran nama baik, ada teror. Nanti hasil penyelidikan akan menentukan pidana ya pasal yang tepat untuk proses penyidikannya. Bang, tapi dari kesemua karangan bunga itu tulisannya sama atau beda-beda? Beda-beda. Oh, gitu. Beda-beda. Jadi saya bisa sampaikan itu aja. Keterangannya beda-beda, apa yang diorder, menggunakan apa, seperti apa, mereka menyusun strategi, udah semua. Semua sudah disampaikan ke penyidik. Tapi dipastikan tulisan-tulisan tersebut menjatuhkan ya? Pasti. Apa tujuannya kan? Tujuannya apa? Pasti kan ke sana arahnya. Penghinaan juga, Bang? Iya jelas. Pencemaran nama baik, fitnah, dan seterusnya. Ya, jadi ini dilakukan tidak diketahui siapa pengirimnya. Sekali lagi terlapornya dalam lidik. Terlapornya dalam lidik. Kita tidak melaporkan seseorang, tetapi ada karangan bunga yang sampai ke 4 titik, yang mana 3 titik adalah kediaman atau tempat usaha Dr. Oki. Kerugian imaterial pasti, material karena tempat itu sehingga tempat usaha tersebut sehingga menjadi ketakutan. Berarti pasal apa sih, Bang? Pasalnya 310 ayat 2, ada 311, ada 335. Nanti penyidik yang nanti menentukan semua. Ya. Oke ya? Iya, karena ini kan proses penyelidikan, kita juga belum tahu seperti apa nanti. Ya. Terakhir kan HS ini mangkir 2 kali ya, Bang? Iya. Berarti kelanjutan penyelidikannya gimana, Bang? Iya, nanti kita tunggu penyidik juga. Ini mau apakah jemput paksa atau diambil keterangannya di mana atas permintaan yang bersangkutan, atau meninggalkan yang bersangkutan untuk naik sidik. Gitu kan? Ya ini kan harusnya kan kesempatan bagi para pihak-pihak yang merasa diduga ini, kalau misalnya mereka punya bukti atau apapun, sampaikan ke penyidik sehingga jelas terang benderang peristiwanya seperti apa. Berarti ada kemungkinan dijemput paksa ya? Iya ada, pasti ada lah. Kalau mangkir pasti jemput paksa. Namanya mangkir jemput paksa. Oke? Oke. Ya.